Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Dinda Andini dengan NPM B1A020421 dari Universitas Bengkulu. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan hukum pidana Indonesia dengan negara Inggris. Langsung saja masuk ke materinya. Klasifikasi tindak pidana Inggris dan Indonesia. Yang pertama yaitu klasifikasi tindak pidana berdasarkan hukum pidana Inggris. Klasifikasi tindak pidana menurut hukum pidana Inggris bertitik tolak dan tergantung kepada hierarki pengadilannya, di mana pada hukum pidana Inggris terdapat dua pengadilan yang menangani perkara pidana. Yang pertama yaitu Crown Court, memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana berat. Dan satu lagi yaitu Magistrate Court yang mana pengadilan Magistrate Court ini memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara pidana ringan, yang mana diputuskan melalui undang-undang atau berdasarkan undang-undang hukum pidana Criminal Law Act. Klasifikasi tindak pidana di dalam hukum Inggris. Yang pertama yaitu offense triable only on indictment, yang mana artinya pelanggaran yang dapat diadili hanya pada pelanggaran yang dapat diadili hanya pada dakwaan. Di dalam praktek peradilan pidana Inggris, beberapa perkara tindak pidana yang dapat diadili berdasarkan on indictment adalah yang pertama murder atau pembunuhan, yang kedua penganiayaan berat, yang ketiga rape atau pemerkosaan, yang ketiga robbery atau perampokan, dan yang terakhir adalah causing grievous bodily harm with intent to rob and blackmail atau menyebabkan luka berat yang diakibatkan oleh niat untuk melakukan perampokan dan pemerasan. Yang kedua yaitu ada offense triable only summarily pada hukum pidana 1977, di mana hukum ini dalam pembagian tindak pidana yang digolongkan ke dalam summary offense harus diatur di dalam undang-undang dengan memasukkan suatu tindak pidana ke dalam summary offense, berarti mencegah diberlakukannya peradilan juri terhadap tindak pidana itu. Dan pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut adalah Magistrate Court. Ada pula beberapa tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana 1977 telah ditetapkan sebagai summary offense, antara lain adalah 1. Pelanggaran lalu lintas dengan kadar alkohol dalam darah pengemudi melebihi batas maksimum yang diperkenankan oleh undang-undang. Yang kedua yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap petugas polisi. Ketiga, bertingkah laku buruk dan membahayakan di tempat-tempat umum. Yang ketiga adalah offense triable either way, di mana perbuatan pelanggaran yang termasuk dalam kategori ini adalah semua perbuatan yang terdapat dalam daftar tindak pidana berdasarkan Judicial Act 1980, antara lain yaitu 1. Kecuali perampokan, pemerasan, penganiayaan dengan maksud merampok dan mencuri. Yang kedua, beberapa pelanggaran yang disebut dalam The Criminal Damage Act 1977 termasuk pembakaran. Yang ketiga, beberapa pelanggaran yang dimuat dalam Perjury Act 1911. Keempat, The Forgery Act. Dan yang kelima, Sexual Offense Act tahun 1956. Sedangkan klasifikasi dalam sistem hukum pidana Indonesia yaitu yang pertama, kejahatan dan pelanggaran yang mana bertentangan dengan keadilan. Contohnya yaitu kejahatan ringan di dalam KUHP dalam pasal 364, 373, 333
375, 379, 382, 384, 352, 302 ayat 1, 315, dan 407. Yang kedua yaitu delik formil, termasuk di dalamnya penghasutan pada pasal 160 KUHP, mengujar kebencian, hasutan di depan umum pada pasal 156 KUHP, penyuapan pasal 209 dan 210 KUHP, sumpah palsu pada pasal 242 KUHP, pemalsuan surat pasal 263, pencurian pasal 362 KUHP. Yang kedua yaitu delik material, di mana pembakaran pada pasal 187, penipuan pada pasal 378, pembunuhan pasal 338, batas antara delik formil dan material tidak tajam, misalnya pasal 362 KUHP. Delik yang ketiga yaitu delik komisionis, delik omisionis, dan delik komisionis, peromisionen komisa. Yang mana yang pertama yaitu delik komisionis, yaitu pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang berupa pencurian, penggelapan, ataupun penipuan. Yang kedua yaitu delik omisionis, yaitu pelanggaran terhadap perintah, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan. Contohnya, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan pada pasal 522 KUHP, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan pada pasal 531 KUHP. Delik yang ketiga yaitu delik komisionis per emisionen komisa, yaitu delik yang berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya, seorang ibu yang membunuh anaknya tidak memberi air, susu pada pasal 338 dan 340 KUHP. Delik yang keempat yaitu delik dolus dan delik culpa, di mana delik dolus yaitu adalah delik yang memuat unsur kesengajaan yang terdapat pada pasal 187, 197, 245, 263, 310, dan 338 KUHP. Sedangkan delik culpa yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur terdapat pada pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan pasal 359 serta 360 KUHP. Delik yang kelima yaitu delik tunggal dan delik berangkai, di mana delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, dan delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contohnya terdapat pada pasal 481, penadahan sebagai kebiasaan. Yang keenam yaitu delik yang berlangsung terus dan delik selesai, yang mana mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya, merampas kemerdekaan seseorang yang terdapat dalam pasal 333 KUHP. Yang ketujuh yaitu delik aduan atau delik dan delik laporan, di mana delik aduan itu adalah penghinaan yang terdapat pada pasal 310 junto 319 KUHP, kasus perzinahan pada pasal 284 KUHP, cantage atau pemerasan dengan ancaman pencemaran pada pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP junto ayat 2, di mana delik aduan itu tersendiri dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Yang kedelapan yaitu delik sederhana dan delik yang ada pemberatan atau peringanannya. Delik sederhana mencakup kasus penganiayaan pada pasal 351 KUHP, pencurian pada pasal 362 KUHP,
serta delik yang ada pemberatnya adalah penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang pada pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP, serta delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, contohnya adalah pembunuhan anak-anak pada pasal 341. Serta delik yang terakhir adalah delik ekonomi, biasanya disebut tindak pidana ekonomi, dan bukan delik ekonomi, yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi. Nah teman-teman, itu tadi adalah sedikit pembahasan mengenai perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan juga sistem hukum Inggris, di mana pada pertemuan selanjutnya saya akan melanjutkan sedikit lagi mengenai perbandingan antara dua sistem hukum yang berbeda ini. Karenanya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.